warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Siniar Si Jago. Ya. Kali ini bersama saya Harimansyah. Kali ini saya akan menjadi host pada sesi podcast dengan Pak Hendro ya Pak? Ya. Ya, Pak Hendro dari Polda Kepulauan Bangka Belitung. Ya. Betul Pak. Hari ini tadi beliau sudah terima kasih Pak sebelumnya atas kehadirannya di SMA Negeri 1 Namang. Tadi sudah juga mengisi materi di acara Kesbangpol yang diadakan oleh Kesbangpol dalam rangka penanggulangan terorisme dan radikalisme yang kita sepakat itu adalah musuh kita bersama ya Pak. Ya. Sebelum kita lanjut, saya mau tahu dulu Pak. Bukan kira-kira, pesan Bapak saat menginjakan ke di SMA Negeri 1 Namang ini gimana Pak? Terima kasih Mas Eri. Ya. Jadi saya sebenarnya melihat SMA Negeri 1 Namang ini memang, terutama tadi ketemu pertama kali Pak Kepala Sekolahnya Pak Jumani ini memang banyak prestasi-prestasi yang digapai oleh SMA Negeri 1 Namang ini. Terus dari tata cara, terus penyampaian pada saat saya sebagai narasumber, banyak antusias juga dari siswa-siswinya, terus memahami terkait masalah radikalisme dan terorisme. Itu memang luar biasa. Terima kasih. Mungkin sambutan dari SMA Negeri 1 Namang ini mungkin untuk contoh kepada sekolah-sekolah yang lain. Oke, makasih luar biasa Pak atas penerimaannya gitu ya. Mudah-mudahan segala kekurangannya bisa dimaafkan gitu ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan ya Pak. Iya. Pembahasannya yang tadi mengenai terorisme dan radikalisme. Ya. Kita kan bicaranya di lingkup sekolah ya Pak. Kira-kira kalau di sekolah itu tadi kan saya menyimak pembahasan Bapak walaupun banyak bergerak juga gitu ya. Lebih rentan itu yang terjadi di pondok-pondok, tidak bisa dipungkiri, pondok pesantren, kemudian di masjid-masjid atau ibadah yang lain gitu. Nah, kalau di sekolah sendiri nih Pak, terutama negeri itu, ancaman dan potensinya seberapa besar sih Pak untuk munculnya terorisme dan radikalisme itu sendiri Pak? Terima kasih Mas Heri. Jadi untuk ancaman terkait radikalisme yang ada di sekolah-sekolah, ya bisa dimungkinkan juga oleh sekarang berbagai macam cara dari paham-paham radikalisme itu supaya bisa masuk ke sekolah-sekolah. Nah, maka dari itu, dari mungkin bagus juga di acara dari pihak Kesbangpol untuk mengadakan acara terkait ini apabila kegiatan ini secara berkesinambungan. Jadi lebih mengedepankan untuk masa depan atau generasi-generasi penerus kita sekarang ini. Pemuda-pemuda sekarang ini banyak yang sudah juga zaman teknologi, jadi gampang kita mencari atau men-share informasi-informasi terkait masalah terorisme itu sendiri. Makanya dari sekolah juga harus benar-benar bisa masuk juga di sekolah. Jadi sekecil apapun mesti ditanggapi atau ditanggulangi dari sekarang ya Pak. Oke, luar biasa. Jadi terutama media-media sosial itu yang gampang diterima oleh para peserta didik atau siswa itu sendiri. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kawan-kawan di sekolah pun bisa terjadi atau masuknya paham radikalisme dan terorisme ya Pak. Oke. Kemudian misalnya sudah masuk nih Pak, itu kan tadi juga disebutkan sekilas Pak, ciri-cirinya itu apa? Apakah hanya mereka yang misalnya berjenggot kayak saya atau yang jidatnya hitam atau yang berpeci atau yang dia pakai logo-logo simbol tertentu aja atau gimana tuh Pak? Jadi untuk kita juga tidak langsung yang bersangkutan, misalnya kita ada melihat atau anak-anak kita yang di sekolah ada yang dicurigai terpapar, ya sebenarnya kita harus memahami ya apa ciri-cirinya kan. Iya betul. Ciri-cirinya yang jelas dia anti terhadap Pancasila, ideologi negara gitu aja. Jadi dia pahamnya dia hanya untuk kelompoknya sendiri. Jadi misal dia ada kelompok apa, lalu dia mengkajinya untuk dia sendiri, nanti tidak sepaham dengan orang lain. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir yang
yang ciri seperti demikian itu teroris gitu ya Iya. Pak. Ya, atau bisa juga dia berselimut di frame yang lain gitu kan. Ya, bisa juga. Tapi kita lihat dalam kegiatan dia sehari-hari apakah anti Pancasila atau tidak. Misalnya tadi kan sudah beritahu misalnya nolak hormat bendera, nolak menyanyikan lagu Indonesia Raya misalnya gitu. Nah, itu bisa kita waspadai ya Pak. Ya. Ciri-cirinya kurang lebih singkatnya seperti itu kawan-kawan. Ya, kemudian benteng buat pribadi kita sendiri itu apa sih Pak? Kalau beragama itu kan kita tidak bisa dipungkiri Pak, kita mengaji, kita beribadah, jangan kemudian kita menjadi orang yang giat beribadah kemudian dicap sebagai teroris. Nah, benteng yang itu, ya benteng yang tepat tuh seperti apa Pak? Kita membentengi dirinya tuh seperti apa? Ya, jelas kalau benteng yang tepat itu tetap Agama. Yang penting yang kita pahami agama yang benar itu hanya ada di Al-Quran. Nah, itu aturan-aturannya, kalau kita memahami aturan-aturan itu ya kita ikutin aja. Mungkin ya namanya kita juga di sini ada pemerintah, ya kita juga taat aturan pemerintah juga, itu juga bisa membentenginya gitu aja. Jadi agama juga bisa buat benteng ya Pak, Iya. tapi juga diperhatikan ya kawan-kawan gitu kan, dengan siapa mengajinya gitu Mengajinya, kan, atau iya. ustadznya, dengan apa buku yang dibaca. Nah, itu mungkin bisa juga jadi benteng diri. Pilih ustadz yang tepat ya Pak. Cepat. Gitu. Oke, kemudian Pak, dia sudah terciri-ciri nih Pak, sudah terindikasi, wah bener nih kayaknya nih gitu kan. Sebagai siswa atau guru, kira-kira langkah apa yang mesti kita lakukan Pak? Nggak mungkin kita laporin Ya. langsung ke Pak Polisi, Pak, nih loh Pak, ini dia teroris nih Pak. Benar. Kita adakan pendekatannya seperti apa tuh? Jadi untuk langkah-langkah seperti misalnya ada di sekolah, ya jelas langkah-langkahnya dari pihak sekolah memanggil, memberikan pengertian apa tujuannya, terus apa masalahnya kan. Nah, terus yang bersangkutan kalaupun memang dia diduga atau terlihat ciri-cirinya seperti terpapar radikalisme, ya kita harus melihat dulu nih, paham apa yang dipahami oleh dia. Namanya radikalisme ada suatu paham kan, kalau paham yang terkait masalah yang keras terhadap pemerintahan, ya kita harus memberitahukannya dan memberitahukan yang mana yang benar. Jadi apabila memang benar-benar sudah terpapar, ya minimal kita harus mengantisipasinya dengan ya jangan sampai dari satu orang ke orang teman-teman yang lainnya, yang jelas kita harus belajar ini, cegah dulu dengan berkoordinasi dengan pihak di sini ada pemerintahan seperti BNPT, FKPT kan, atau dari Densus 88, jadi kita bisa belajar dia dapat dari mana, terus siapa yang ngajarin. Nah, itu aja mungkin. Oke Pak. Jadi selain anti Pancasila maupun ya simbol-simbol negara tadi ya Pak, dia juga anti pemerintah. Itu ya. tadi saya tangkap, Ya. anti pemerintah. Kemudian ya pencegahan awalnya ya jangan sampai, kalau memang itu ibarat penyakit ya Pak. Ya, artinya penyakit sudah jangan sudah sampai benar-benar kronis, ya memang harus diamputasi kan. Ya. Nah, tapi kalau memang masih bisa dibawa ataupun memang bisa dibina, dan kita ya namanya anak-anak ataupun pemuda ini kan gampang dipengaruhi olehnya, masih labil. Masih labil, jadi langkah kita ya kita harus benar-benar tindak lanjuti dengan langkah-langkah seyogyanya anak-anak atau pemuda. Jangan kita samakan seperti penanganan orang dewasa. Oh gitu Pak. Oke. Jadi selain kita mengobati si yang terindikasi ini, kita juga mencegah dia untuk tidak menyebarkan pahamnya itu. Oke. Jadi mirip-mirip COVID ya Pak. Ya, Kita karantina terus supaya tidak menyebar ke yang lainnya gitu. kita gambaran kan. Kemudian kalau bicara hukumnya itu kan terorisme yang sudah berwujud tindakan itu dia masuk ke pidana ya Pak? Iya, kalau sudah tindakan. Tadi kan ada perlakuan beda antara mereka yang sudah dewasa dengan yang belum dewasa gitu Iya. Pak. Misalnya yang belum dewasa ini, nauzubillah ya Pak, jangan sampai gitu kan. Mudah-mudahan tidak ada di Bangka Belitung atau di Indonesia khususnya, atau ya seluruh dunia lah, Ya. hilanglah ya terorisme ini. Nah, tindak pidana ini kalau
buat anak-anak di bawah umur itu dikenakan juga atau ancaman yang buat dewasa itu apa juga Pak? Jadi dua pertanyaan, satu kalau tindakan buat yang di bawah umur, kemudian yang buat dewasa itu ancamannya apa tuh Pak? Secara pidana maupun secara yang lainnya juga. Terima kasih Mas Heri. Jadi untuk ancaman pidana, perlakuan anak atau perlakuan orang dewasa itu tetap berbeda. Jadi perlakuan anak, ancaman hukumannya ya sepertiga dari ancaman hukuman orang dewasa. Jadi misalnya 20 tahun sepertiganya berapa? Gitu kan. Sepertiga dari 20 tahun atau 5 tahun sepertiganya dari 5 tahun. Gitu. Jadi untuk ancaman orang dewasa ya dari aturan pidananya perbuatan apa dulu yang dia lakukan, misalnya dia menyebarkan atau memberikan informasi seperti tertuang dalam pasal 13 huruf A ini Undang-Undang Nomor 5 2018 bahwa setiap orang memiliki hubungan dengan organisasi atau terorisme, ini organisasi atau terorisme dengan sengaja menyebarkan, ucapan ataupun sikap perilaku, tulisan atau tampilan dengan tujuan menghasut orang. Ini menghasut aja kita sudah kena. Menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan, menghasut orang si A untuk melakukan kekerasan ini, untuk melakukan ini yang ranahnya ke terorisme, radikalisme, itu yang mengakibatkan tindak pidana kekerasan tersebut yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme, dipidana paling lama 5 tahun. Itu menghasut aja. Nah, apabila yang bersangkutan itu ya pelakunya sendiri melakukan mungkin kekerasan atau bunuh diri, yaitu lebih dari 5 tahun, minimal ancamannya 5 tahun sampai dengan seumur hidup. Luar biasa, seumur hidup kawan-kawan. Jadi jangan coba-coba, ya, jangan coba-coba terpapar radikalisme dan terorisme. Ya, walaupun media sosial sekarang gencar, kita harus pandai memilah-milih. Gitu. Nah terakhir ya Pak, kita belum tahu kondisi Bangka Belitung. Kalau tadi saya baca di beberapa website memang terorisme dan radikalisme atau intoleran tadi nilainya atau rate-nya agak turun ya Pak, dibanding beberapa tahun terakhir gitu. Terakhir tuh saya perhatikan berita di Bangka Belitung itu sempat ada satu di Bangka Tengah kalau nggak salah, Bangka Tengah, di Bangka Induk kalau nggak salah, Bangka Induk yang tertangkap. Gitu. Nah untuk sekarang ini dalam tahun-tahun terakhir ini kondisi Bangka Belitung sendiri gimana Pak mengenai radikalisme, terorisme atau intoleran itu? Masih. Jadi untuk pelaku tindak pidana yang saya pahami dan sudah saya nilai pada akhir-akhir tahun 2021 memang benar ada. Dulu kita juga dari Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan backup bersama Densus 88 terkait penindakan terkait pelaku-pelaku tindak pidana terorisme yang merupakan jaringan dari JT di Poso. Nah, jadi untuk itu pernah tahun 2021 juga ada sekitar 5-8 orang yang merupakan jaringan usul. Untuk proses penanganannya untuk oleh Bangka Belitung memang tidak melakukan penanganan terkait tindak pidana tersebut, mengingat tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana khusus, jadi penanganannya juga penanganan khusus yang dilakukan oleh pihak Densus 88 Mabes Polri, di mana yang bersangkutan mungkin sudah 2 tahun jalan, mungkin sudah vonis hukumannya dan sudah menjalani hukuman. Oh gitu, jadi sudah ditindak luar biasa ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak kepolisian, terutama Kepulauan Bangka Belitung, Polda Bangka Belitung yang sudah menangani dan membuat aman, nyaman, tentram masyarakat Bangka Belitung. Ya semoga ya terorisme ini hilang di bumi Indonesia ini, seperti itu. Ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak atas kehadirannya pada pengisi acara hari ini, luar biasa menambah pemahaman anak-anak kami di peserta didik kami di SMA Negeri 1 Namang, dan kesempatan pada podcast ini juga kesempatan luar biasa. Saya bisa duduk langsung dengan Bapak ya. Salam buat tadi Pak siapa yang berhalangan hadir pada hari ini, Kasubditnya, mudah-mudahan beliau sehat selalu dan Bapak juga sehat selalu gitu. Itu aja Pak mungkin dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Oke.